Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu edisi Profil Prodi, di mana kita akan mengulik lebih jauh terkait program studi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, sudah penasaran kira-kira bintang tamu pada kali ini siapakah gitu ya? Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Suseno. Hai Bapak. Halo. Ini saya tuh berasa kayak wawancara mahasiswa tahu Pak. Memang Iya, mahasiswa? mahasiswa ya, mahasiswa S3 gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu ya Pak, mungkin bisa saya hello terlebih dahulu Pak sama Sobat UNES. Oke, baik. Sobat UNES, ketika angin merambat menyentuh tubuh seperti apa ya? Oke, perkenalkan, saya hanya ingin memperkenalkan diri. Sebenarnya nama saya Suseno dari Prodi Sastra Indonesia FBS UNES. Oke, Itu saya saja. pikir tadi tuh ketika angin merambat ke tubuh saya kedinginan gitu Pak. Seperti ruangan hari ini ya, Iya, dingin ya. iya benar. Kayak dingin gara-gara grogi deh Pak kalau saya Sama, Pak. saya juga grogi, iya, gimana ya ini? ampun, sampai tambah deg-degan Pak. Oke, baik Pak Suseno, ini Ya. dari Sastra Prodi Sastra Indonesia. Prodi Sastra Indonesia. Ya. Jadi begini nih Pak, berbicara tentang prodi ini. Nah, yang ingin selalu ditanyakan oleh Sobat UNES nih biasanya adalah terkait akreditasinya. Ya. Nah, akreditasi dari program studi ini tuh apa Pak? Baik, Prodi Sastra Indonesia FBS itu sudah meraih akreditasi A Oke. sejak tahun 2015. Jadi cukup akreditasi lama ya, Pak, unggul ya? 2015, kemudian 2020 kemarin juga alhamdulillah mencapai Prodi A kembali. Oke, jadi sudah ke internasional juga? Internasional ini sedang proses, sedang proses, karena ya. kemarin jurusan kami karena ada dua prodi, itu yang internasional sedang prodi satunya, sekarang Oke. baru Prodi Sastra Indonesia. Oke, berarti on the internasional. Ya, sedang dalam program untuk Oke. mengejar akreditasi internasional. Siap. Jadi kalau akreditasinya A, biasanya kan banyak sekali keuntungan-keuntungan bagi ini ya calon mahasiswa ataupun yang sudah jadi mahasiswa Ya. begitu ya Pak ya. Ya. Keuntungannya biasanya apa saja ini Pak? Oke, jadi pengaruhnya saya kira diantaranya adalah karena prodinya itu akreditasi A, unggul, tentu ketika dia mendaftar pekerjaan misalnya kan selalu ditanyakan prodinya apa gitu ya, akreditasinya apa gitu, termasuk ketika mau studi lanjut. Jadi artinya akreditasi prodi itu menjadi penting diperhatikan ketika seorang calon mahasiswa masuk maupun ketika dia lulus. Oke, termasuk juga kalau biasanya mau PNS-an ya Pak ya. Betul Akan sekali. ditanyakan program Ditanyakan. studi, apalagi kalau yang kumlot ya Pak ya. Betul sekali termasuk itu. itu. Maka rata-rata biasanya melampirkan sertifikat akreditasi. Benar. Nah Pak, kalau profil atau gambaran umumnya terkait program studi ini itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, Prodi Sastra Indonesia memang membekali mahasiswa kami untuk satu tentu belajar bahasa dan sastra, ya Indonesia khususnya, baik kebahasaan murni maupun kesastraan murni, baik dari segi penulisan dan seterusnya dan sesuai dengan bidang. Itu ada perbedaan Pak, kebahasaan dengan sastra murni itu beda ya Pak ya? Kebahasaan tentu belajar linguistik ya, ilmu-ilmu linguistik, sedangkan kesastraan belajar ilmu-ilmu sastra. Meskipun sastra dengan bahasa itu tidak bisa dipisahkan, Jadi karena satu, medium sastra itu bahasa. Oke. Sehingga tentu belajar dua-duanya. Hanya memang ketika kekhususan atau mereka mengambil konsentrasi di tempat kami di Prodi Sastra Indonesia itu ada dua konsentrasi sastra dan konsentrasi bahasa linguistik. Oh, iya. Gitu. Oke, jadi bisa milih ya salah satu. Itu Bisa ketika milih. sudah semester berapa Semester Pak? 4 ke atas. Semester 4. Iya. Nah, kaitannya dengan kurikulum nih. Sekarang kan rata-rata sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Iya. begitu ya Pak ya. Iya. Aplikasi kurikulum ini di program studi ini seperti apa Pak? Ya, untuk kurikulum Merdeka Belajar kami sesuai dengan saran pemerintah, arahan pemerintah pada semester 6 kami menciptakan beberapa mata kuliah yang memang satu mata kuliah itu mata kuliah yang kebutuhan di dunia pekerjaan, industri maupun perusahaan dan lain-lain memang sangat dibutuhkan. Sehingga kami membuat program-program mata kuliah yang bisa ditempuh oleh mahasiswa dari program lain ataupun universitas lain untuk bisa bergabung di prodi kami. Contohnya apa itu Pak? Oke, misalnya jurnalistik. Jurnalistik. Dunia jurnalistik saya kira menjadi dunia yang menarik untuk Betul, para betul. mahasiswa. Prodi sastra banyak mereka yang kemudian menggeluti itu. Yang berikutnya kami juga punya mata kuliah penulisan skenario, skenario film. Jadi sutradara nanti ya Pak ya? Bukan, Bukan, itu jadi- penulis skenarionya. penulisnya. Jadi penulis skrip sebelum difilmkan kan ada gitu skrip. ya. Nah, mereka kami ajari juga bekali dengan mata kuliah penulisan skenario sehingga mereka memiliki kemampuan itu. Kami juga punya mata kuliah
industri kreatif bahasa dan sastra. Ih, apa itu Pak? Ya. Saya baru tahu ini. Kalau isinya kira-kira sedikit saja mempelajari mengenai bagaimana bahasa dan sastra dalam dikemas dalam dunia kreatif, industri kreatif. Misalnya periklanan, Iya. ada juga mata kuliah periklanan sebenarnya. Oh, Kami iya, juga ada ya. ada mata kuliah periklanan, tapi periklanan juga dibahas di sana karena untuk bisa menciptakan iklan yang baik, yang menarik, juga perlu belajar bahasa. Pak, Ini kasih bidang-bidang dong kami dong. tagline untuk podcast UNES. Nah, yang sesuai dengan Jangan periklanan sekarang itu. dong. Oh, jangan sekarang. Jangan Berarti kami sekarang. tunggu ya Pak ya. Yang kira-kira bisa menjual nih. Ya, itu bagian dari yang kami bahas, termasuk di dalam itu nanti bagaimana sih kebahasaan, kesastraan itu bisa dikemas sehingga menjadi apa ya, bahan yang menarik untuk Menarik ya. dijual, karena itu memiliki nilai jual Termasuk tersendiri. juga kayak kata-kata yang ada di kaos tertentu itu ya Pak ya. Di Itu juga. antaranya misalnya kaos-kaos, orang yang jual kaos di daerah-daerah tertentu kan ada kata-kata. Nah, terkait industri kreatif kayaknya perlu juga nih Pak dibahas lebih mendalam, tapi mungkin di segmen selanjutnya ya Pak boleh, ya. boleh nanti kita ciptakan segmen Gitu baru ya. ya. Oke, boleh Pak. Kemudian ini nih kaitannya dengan SDM-nya. Nah, yang ada di program studi ini berapa banyak yang profesor, doktor dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan Pak. Oke, jurusan kami, prodi kami maaf, itu punya 14 dosen dengan 2 profesor, kemudian 6 doktor dan sisanya magister. Ada juga yang magister itu sedang proses studi Proses lanjut. studi juga ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 yang sedang proses studi lanjut, Cukup sehingga banyak ya. sebentar lagi mudah-mudahan sudah bisa menyusul dokter gitu ya. Oke. Nah, itu SDM dari dosen-dosennya ya Pak ya. Kalau fasilitas dari program studi ini yang Nah. ditawarkan apa saja ini Pak? Kami punya fasilitas laboratorium. Ada lab juga. Ada laboratorium, misalnya laboratorium teater. Oh. Jadi mahasiswa kami bisa belajar teater, kami ajari dengan teater. Termasuk kita punya mata kuliah. Jadi kami itu punya mata kuliah teater. Gitu ya. Mereka bisa belajar di situ. Selain mata kuliah teater, mereka juga bisa ikut laboratorium teater untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang teater atau ketertarikan mereka dalam bidang teater. Itu Selain dibuka untuk umum juga nggak Pak? Atau memang hanya untuk program studi itu saja? utamanya sebenarnya untuk mahasiswa program studi atau mahasiswa jurusan gitu kan. Tetapi karena memang memungkinkan mereka bergabung, apalagi ketika pementasan, seringkali juga mereka berkolaborasi Kolaborasi, dengan ya. dari jurusan lain maupun dari UKM, atau bahkan kami juga mengundang dari teman-teman dari perguruan tinggi lain, memungkinkan untuk melakukan itu. Kolaborasi Selain di itu situ. ada juga laboratorium film, ada laboratorium ya? jurnalistik, ada lengkap kelompok sekali ya. zigzag itu buletin gitu ya. Karena kami ya lengkap, karena memang laboratorium itu harapannya bisa memadai minat bakat mahasiswa sesuai dengan prodi kami. Sehingga bisa mengembangkan Bahasa lebih dan bagus sastra. gitu ya Betul. Pak ya. Wah, Terutama keren untuk sekali. meningkatkan Meningkatkan, potensi iya. kemampuan mereka untuk siap dalam dunia kerja. Betul. Kayak gitu. Tuh Sobat UNES dengar tuh ya. Jadi ternyata di sastra Indonesia ini banyak sekali fasilitas yang ditawarkan. Terutama tadi laboratorium yang sangat luar biasa sekali. Saya baru dengar saja itu udah tertarik mau main ke sana Pak. Boleh ya Pak ya? Sesekali, silakan. Oke, Silakan, siap. kami Nanti terima. saya diajari Tidak perlu ini ya ngirim Pak. lamaran pekerjaan. Oh gitu. Nanti kami Siap. terima. Nanti saya di sana diajari apa nih Pak kira-kira Pak? Pengen apa? Acting? Boleh. Ah, Saya mau boleh. jadi apa ya Pak ya, Roro Jonggrang gitu Oh, Pak boleh, berperannya boleh, gitu. boleh. Bisa nanti. Nanti kami ajari ya. Gitu ya. Oke, siap. Tapi saya dari dulu memang tertarik loh, Pak. Kenapa saya jadi mikir Dunia tuh tadi? acting ya? Ya, bukan acting sih, Pak. Lebih ke mungkin jadi penyiar gitu. Kalau penyiar sebenarnya kami ada mata kuliah nih. Oh, ada sendiri Ada juga? mata kuliah yang menarik untuk ke arah Gitu. sana ya. Misalnya mata mata kuliah apa kuliah retorika. Ah, Pada mata iya, kuliah betul. retorika itu mahasiswa kami bekali dengan kemampuan berbicara apapun. Nah, ya. ini Pak, saya tuh lemah dalam beretorika nih, Pak. Kayaknya perlu belajar lebih nih. Besoklah saya calling Pak Susena Bagaimana ya. kuliah, mau masuk di kuliah di jurusan kami, di prodi kami gitu ya. Iya. Ada juga Apa, Pak? kepewaraan loh. Oh, iya. Jadi kami menyiapkan itu sehingga mahasiswa kami juga mahir dalam bidang kepewaraan. MC itu ya Pak ya. Betul, Ah, MC. boleh. Saya nanti mau belajar lebih giat lagi Pak. Karena jujur nih di sini juga saya sering nervous nih Pak. Nah, Tapi sebenarnya sudah pinter loh. amin. Sudah pintar, sudah pintar. Kalau dinilai itu nilainya berapa Pak? 1 sampai 10 Pak? Ya 99,9 lah. Amin, alhamdulillah. Pak, kalau terkait mahasiswa nih, prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa dari prodi ini apa saja Pak? Oke, jadi beberapa prestasi mahasiswa kami yang pernah diraih diantaranya ada, ini yang tingkat internasional itu ada Oke. Innovation, Creativity and
Technology Exhibition. Wah. Itu diselenggarakan di Kuala Lumpur waktu itu di Malaysia. Kesana juga atau lewat Ya, online? Pak? mahasiswa kami ada yang ke sana waktu itu. Oke. Yang lain ada lomba tulis cerpen, tulis puisi, kemudian baca puisi, Oke. tingkat nasional. Oke. Pernah juga ada tingkat ASEAN, Wah, kemudian keren, keren. Asia, maksudnya Asia. Asia. Kemudian ada esai online, lomba esai online, kemudian cerita inspiratif. Saya kira beberapa kegiatan kebanyakan mereka memang di bidang bahasa dan bidang sastra, termasuk juga ada lomba karya tulis ilmiah. Oh, KTI juga ya, Pak KTI ya. termasuk, Oke. betul. Kalau musim pandemi seperti ini, Pak, biasanya mereka lomba-lombanya seperti apa, Pak? Ya, yang mereka ikuti memang mengikuti situasi ya. Artinya ada yang online, ada yang mengirim karya. Kalaupun membaca puisi secara online, jika online. yang dikumpulkan atau dikirimkan ke panitia dalam bentuk rekaman video. Begitu. Jadi walaupun pandemi juga banyak prestasinya Betul, ya, Pak ya, tetap tetap ya. diselenggarakan, artinya tetap melakukan kegiatan itu. Oke. Nah, kalau terkait ini nih, Pak, setelah lulus nih kebanyakan kan tanya, nanti kalau lulus mereka jadi apa ya? Peluang kerjanya seperti apa gitu, Pak? Baik, sesuai dengan profil prodi kami, peluang-peluang kerja yang bisa yang diambil oleh para mahasiswa kami diantaranya jurnalis, misalnya menjadi jurnalis, karena memang kami membekali mereka dengan kemampuan jurnalistik. Yang kedua, tentu menjadi peneliti bahasa dan sastra, karena ini bidang utamanya ya. Bidang utamanya menjadi peneliti bahasa maupun peneliti sastra. Misalnya di balai bahasa, karena beberapa alumni kami juga ada yang bekerja di sana. Kemudian mereka bisa juga menjadi kreator film, karena kami juga punya lulusan yang bergerak di bidang itu menjadi kreator film. Di televisi swasta atau di mana? Ada di televisi swasta, ada yang televisi negeri, ada juga pengajar BIPA, dan yang paling utama saya kira karena yang paling dekat dengan prodi kami adalah menjadi penulis bahasa, penulis sastra. Oh gitu Penulis ya. sastra itu berarti ada puisi, cerpen, dan novel, drama termasuk. Berarti banyak karya yang sudah ditorehkan oleh Mahasiswa ini, kami ya. karena memang ada mata kuliah yang mengajarkan itu, tentu mereka sudah menghasilkan karya, termasuk ada juga yang mereka memang ketika lulus melanjutkan ketertarikan itu dengan menulis sastra. Oh gitu ya. Dan yang melanjutkan studi lanjut juga banyak tentunya ya, Pak ya. Banyak. Oke. Nah, kalau kayak ini kan tadi kalau diceritakan tuh keren sekali nih ya, Pak ya, program studi ini. Bahkan kayaknya ini bibit-bibit unggul untuk menjadi artis juga gitu ya. Kayaknya juga di sini juga karena diajari drama, terus juga MC, reporter kan banyak sekali gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira susah nggak sih, Pak, masuk program studi ini? Itu kuotanya tuh berapa, Pak? Kalau susah atau tidak ini agak saya juga tidak bisa menyebutkan ya. Gitu ya. Tapi kalau kuota kami itu kami membuka 2 kelas. Tahun kemarin, tahun ini juga kira-kira kami akan membuka 2 kelas kembali dengan satu kelas itu sekitar 35 mahasiswa. Jadi kalau di total sekitar 70-an lah, 70 mahasiswa. 70 mahasiswa. Nah, selama ini nih untuk meningkatkan SDM dari mahasiswa biasanya kan ada kerjasama dengan pihak luar begitu ya, Pak ya. Selama ini kerjasamanya dengan pihak mana saja, Pak? Oke, baik. Kerjasama kami ada kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Beberapa kerjasama luar negeri yang masih berjalan dengan kami diantaranya ada Vietnam, Thailand, dan India. Dengan Vietnam kami ada University Social Science and Humanities di Ho Chi Minh City, Vietnam. Kemudian Jawaharlal Nehru, India. Kemudian dari Thailand ada Thammasat University. Oke. Jadi kerjasamanya dalam bentuk apa ini, Pak, biasanya? kerjasamanya pertukaran dosen atau mengajar, kemudian ada penelitian, kemudian penulisan buku, narasumber. Itu yang selama ini kami kerjakan, kami selenggarakan itu. Misalnya narasumber berarti ya entah itu kegiatan seminar sehingga kami bertukar narasumber gitu. Selain itu kami ada kerjasama dalam negeri. Dalam negeri terutama biasanya digunakan juga untuk tempat PKL para mahasiswa. Oh gitu. Ya, Contohnya ada Dishub, ada Perhubungan, ada dinas, ada Karsipan, kemudian televisi juga kami bekerja sama, swasta maupun pemerintah gitu ya. mereka PKL di sana gitu Mereka ya, Pak? bisa PKL di sana, termasuk untuk program-program yang lain selain PKL ya. Kemudian radio kami juga bekerja sama dengan dengan radio. Kemudian Balai Bahasa, kami punya kerjasama dengan Balai Bahasa. Koran itu koran lokal sampai ke Jakarta. Kami pernah mahasiswa kami juga berkunjung ke sana untuk PKL, misalnya Warta Kota Jakarta, ada Radar Semarang, Suara Merdeka dan seterusnya gitu ya. Contohnya.
termasuk perusahaan-perusahaan yang memungkinkan kami masuk gitu ya. Contohnya apa ini, Pak? Perusahaan ada Nasmoko, kami kebetulan kami mengirim mahasiswa juga yang ketika mereka lulus kami memberikan informasi ada peluang misalnya begitu ya. Peluang kerja di sana gitu ya. Berarti termasuk juga tadi beberapa yang kerjasama itu mitra itu juga biasanya kalau alumni dari sini kemungkinan ditarik ke sananya tinggi juga ya, Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Kami punya lulusan dari Prodi Sastra Indonesia yang justru sukses di perusahaan. Oh gitu ini kan ya? kadang-kadang kan nggak mungkin gitu, kesannya iya, begitu anak ya. sastra Nggak gitu mungkin ya. anak sastra jurusan Prodi Sastra Indonesia kok kerja di perusahaan, kira-kira apa bekalnya gitu. Nanti aku punya cerita yang terkait itu. Kalau kerjasama ya dalam negeri nih Pak dengan universitas-universitas yang lain juga ada? Ya, ada. Ini bahkan kami ini baru kami kerjasama dalam program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami sudah bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi, UM, kemudian UNESA, UPI dan UNIMED. Kerjasama itu bentuknya mulai dari pertukaran mahasiswa sampai pertukaran dosen. Jadi mahasiswa kami ke sana, mahasiswa sana ke sini dan seterusnya gitu. Di pandemi seperti ini juga bisa, Pak? Oke, karena situasi maka perkuliahan yang diselenggarakan di perguruan tinggi kami mitra itu juga menggunakan daring, maka tentu semua mahasiswa dan semua dosen masih secara daring ya, kuliah maupun mengajarnya secara daring. Jadi tapi juga tentu ketika itu nanti situasi berubah, kami akan datang ke sana, mahasiswa kami juga datang ke sana dan seterusnya begitu. Ya berarti ini ya Pak ya, di mata kuliah tertentu mahasiswa dari prodi ini juga boleh ngambil di jurusan atau di universitas yang diinginkan tadi ya, yang kerjasama begitu ya Pak. Betul, sesuai dengan mata kuliah yang dibuka di program studi tersebut di perguruan tinggi tersebut. Jadi juga tidak akan memberatkan mahasiswa juga, malah justru bisa menambah wawasan mereka ya Pak ya, belajar dari luar. Sesuai dengan ide Merdeka Belajar, jadi ini memberikan bekal yang lebih bagi mahasiswa. Mereka punya pengalaman kuliah di tempat lain, di perguruan tinggi lain, sehingga mereka punya pengalaman yang mungkin baru gitu kan, dan memberikan input yang lebih banyak kepada para mahasiswa. Nah, yang terakhir nih Pak terkait sukses story, seperti apa nih Pak, bisa diceritakan mungkin ya Pak ya? Baik, ada satu alumni kami yang cukup menarik untuk diceritakan karena dia kesannya bekerja bukan pada bidangnya. Bahkan ketika yang bersangkutan itu mendaftar ke perusahaan tersebut, ditanya oleh pihak perusahaan, apa bekal kamu, apa modal kamu mendaftar ke kami, jurusanmu kan sastra Indonesia, prodi kamu sastra Indonesia, apa bekalnya? Dan ternyata bekal kemampuannya adalah kemampuan berkomunikasi. Oh iya, betul. Karena betul. waktu itu yang diambil adalah sebagai sales. Ingin gitu tahu ya? di mana kerja di mana? Di mana itu Pak? Nasmoko. Oh, perusahaan mobil ya Pak ya? Perusahaan mobil, betul. Oke. Dan sekarang sukses story-nya adalah 1 tahun kontrak, kemudian langsung diterima tetap, meningkat, terus diberi kepercayaan di cabang baru, dan sekarang megang cabang baru di luar kota. Keren sekali. Betul. Dari yang awalnya diminta untuk jadi sales ya Pak ya, kemudian sales dan tidak dipercaya, gitu. tidak dipercaya karena dari program studi yang ini ya Pak ya, mungkin seolah-olah tidak berhubungan kan. Karena biasanya kan pemasaran atau yang dari akuntansi padahal atau apa pemasaran, komunikasi dengan orang lain kan, keilmuan kebahasaan yang dibutuhkan. Iya sih, benar. Bahkan jadi dosen juga kan keilmuan tentang kebahasaan juga ya Pak. Betul ya, yang sekali. ini kan ya diutamakan juga ya. Betul. Selain itu Pak, apa lagi Pak? Ada mahasiswa kami, alumni kami yang sukses, dia menjadi mendirikan film. Jadi dia menjadi manajer director film, kelompok film, namanya Segi Film. Oh gitu ya. Ya, mahasiswa kami kemudian karena memang kebetulan ini korelasinya ini. Iya. Dia selama kuliah dia aktif di laboratorium perfilman film. itu. Betul. Dan dia banyak bergerak di bidang itu. Sudah menghasilkan berapa film gitu Pak? Kalau track record-nya sekarang saya tidak hafal ya sudah berapa, tapi cukup banyak karena dia bahkan pada perkembangan terakhir sebelum kemarin pandemi, dia banyak bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk sosialisasi macam-macam terkait dengan kemasyarakatan. Wah, keren, Dia keren. dirangkul oleh kementerian untuk menyampaikan itu gitu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya program studi ini ya Pak ya, Gitu, bisa kira-kira menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten sekali gitu ya, punya daya saing yang sangat tinggi juga gitu. Baik nih Pak, sebelum saya akhiri gitu ya, mungkin ada pesan-kesan untuk Sobat UNES Pak. Sobat UNES, pesan saya, program studi sastra Indonesia itu berusaha memberikan bekal secukupnya, mulai dari keilmuan dasar sampai dengan pengalaman yang mudah-mudahan memang cukup untuk mereka siap terjun ke dunia kerja. Karena prodi ini
memiliki peluang yang cukup banyak di dunia kerja, maka memang kreativitas juga dituntut, kemauan yang keras juga dituntut. Untuk itu jangan takut kuliah di Prodi Sastra Indonesia. Asik. Oke, jadi jangan takut untuk kuliah di Prodi Sastra Indonesia. Betul. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Suseno sudah berkenan Sama-sama, hadir di terima podcast kasih. UNES. Terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan podcast UNES. Dan jangan lupa, selalu saya ingatkan ya, untuk follow IG-nya podcast UNES. Bagi yang belum follow, jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube-nya podcast UNES. Jangan lupa juga untuk dengarkan Spotify-nya podcast UNES. Saya Tuti Wijayanti dan Suseno. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.